Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erlina Apriani, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 3, dari Kabupaten Kulon Progo. Dalam video ini, saya akan menganalisis isu yang terkait dengan upaya mewujudkan smart governance. Langkah pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi beberapa isu atau masalah. Yang kedua, fakta atau kondisi saat ini berdasarkan isu. Yang ketiga, dampak yang terjadi dan pihak-pihak yang terdampak isu. Yang keempat, menemukan isu prioritas dengan teknik analisis isu USG. Dan yang terakhir, gagasan untuk menyelesaikan isu prioritas. Memasuki langkah pemecahan masalah yang pertama, yaitu identifikasi beberapa isu atau masalah. Isu yang pertama, kurang optimalnya penggunaan layanan keuangan berbasis digital untuk transaksi non-tunai. Yang kedua, pembuatan bukti kas keluar di setiap bidang atau bagian yang masih manual. Yang ketiga, belum adanya tanda tangan elektronik untuk pembuatan surat-surat keputusan. Yang keempat, belum adanya aplikasi yang memudahkan bendahara pengeluaran untuk menyampaikan SPC pengeluaran guna GU ke PUD. Dan yang terakhir, yang kelima, belum adanya sistem atau aplikasi untuk melakukan pengarsipan SPC pengeluaran secara digital. Masuki langkah yang kedua, yaitu fakta atau kondisi saat ini berdasarkan isu. Untuk isu yang pertama, pada masa pandemi seperti saat ini, penggunaan layanan keuangan berbasis digital atau cash management system belum digunakan secara optimal untuk transaksi non-tunai. Yang kedua, pada setiap bidang atau bagian membuat bukti kas keluar untuk kelengkapan SPC secara manual melalui Word dan mencetaknya. Yang ketiga, saat ini pembuatan surat keputusan masih secara manual, diketik melalui aplikasi Word dan di-print kemudian ditandatangani langsung oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, bendahara pengeluaran harus datang ke PUD untuk menyerahkan hard file SPC pengeluaran bila akan melakukan GU. Dan fakta yang terakhir, berdasarkan isu kelima, arsipan SPC pengeluaran masih dalam bentuk hard file dan disimpan dalam kontainer. Memasuki langkah yang ketiga, yaitu dampak yang terjadi dan pihak-pihak yang terdampak isu. Untuk isu yang pertama, berdampak tidak efisien dan efeknya transaksi non-tunai karena harus bolak-balik ke bank untuk melakukan transaksi. Isu yang kedua, berdampak pemborosan kertas, tidak efektifnya dalam verifikasi SPC, dan pemborosan waktu. Isu yang ketiga, berdampak apabila terjadi kesalahan harus mengulang lagi, data bisa saja hilang, dan penundaan pengesahan surat keputusan apabila belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan isu yang keempat, berdampak SPC bisa saja hilang dan membutuhkan waktu, juga tidak efisien. Memasuki isu yang kelima, isu tersebut bisa berdampak SPC bisa hilang, rusak atau dimakan rayap, dan penyimpanannya memakan tempat. Untuk pihak-pihak yang terdampak dari isu-isu tersebut adalah bendahara pengeluaran, pejabat pengelola teknis kegiatan, pejabat yang bertanggung jawab untuk membuat surat keputusan, pejabat berwenang menandatangani surat, pejabat pengeluaran, verifikator keuangan, dan pejabat yang memerlukan SPC. Memasuki langkah pemecahan masalah selanjutnya, yaitu menemukan isu prioritas dengan teknik analisis isu USG. Analisis teknik isu USG adalah
alat bantu tapisan yang terdiri dari urgency, seriousness, dan growth. Untuk U yaitu urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Untuk seriously, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Untuk isu-isu tersebut, yang paling prioritas untuk segera ditangani adalah isu yang nomor 1, yaitu kurang optimalnya penggunaan layanan keuangan berbasis digital untuk transaksi non-tunai. Memasuki langkah pemecahan masalah yang terakhir yaitu gagasan untuk menyelesaikan isu. Berdasarkan teknik analisis isu di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa isu yang harus ditangani secara segera yaitu isu yang nomor 1. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan teknis atau pelatihan kepada bendahara pengeluaran atau pejabat yang berwenang agar penggunaan layanan keuangan berbasis digital bisa optimal dan memudahkan para PPTK dalam membayar tagihan. Selain itu, juga perlu dibuat SOP yang berbasis video agar mudah dipahami. Sekian analisis isu dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.